Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 15, menikah. Kini Chiko membawa Devi menuju kamarnya. Coba aku lihat, aku bersihkan ya, ucap Chiko lembut sambil mengambil kapas dan alkohol untuk membersihkan luka itu. Aku tidak apa-apa kok, ini hanya luka kecil, ucap Devi sambil menatap kakinya yang terluka. Terus kenapa kau menangis? Tanya Chiko. Aku hanya sedih, mereka begitu bencinya sama aku, ucap Devi. Sudahlah, jangan hiraukan mereka, kan ada aku di sini, ucap Chiko sambil tersenyum. Lihat saja, aku akan membalas perlakuan mereka, ucap Devi dengan wajah kesalnya. Apa aku usir saja mereka? Bagaimana aku bisa membalasnya jika aku mengusirnya? Baiklah, lalu lakukan sesuka hatimu jika itu membuatmu bahagia. Sebelumnya, lukamu harus diperiksa oleh dokter dulu, ucap Chiko. Tidak usah, ini hanya luka kecil saja. Harus, karena hari ini kita akan melaksanakan pernikahan. Semuanya akan aku siapkan. Hah? Secepat itu? Ucap Devi kaget. Memangnya kenapa? Lebih cepat lebih baik kan? Ucap Chiko. Baiklah kalau begitu. Oh iya, aku tadi masak nasi goreng buatmu. Ayo kita makan sama-sama, ucap Devi. Oke, aku akan mandi dulu, ucap Chiko lalu beranjak ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, dokter pun tiba, lalu memeriksa luka Devi. Ini hanya luka ringan kan dok? Dianya saja yang terlalu berlebihan. Tuan melakukan itu karena Tuan tidak ingin Nona terluka, ucap dokter itu dengan ramah. Devi pun tersenyum mendengar perkataan dokter. Dia melakukan itu karena kami punya kontrak kerjasama. Sepertinya Tuan punya perasaan sama Nona. Hahaha, dia suka sama aku. Tidak mungkin dok. Oh iya, bagaimana kakiku? Tanya Devi. Ini tidak apa-apa, cuma luka ringan. Kalau begitu saya pamit pulang ya Nona. Baik dok, terima kasih. Dokter itu pun meninggalkan Devi. Bagaimana, masih sakit? Tanya Chiko yang baru saja keluar dari kamar mandi. Mata Devi terkejut kalau melihat Chiko yang keluar hanya menggunakan handuk dan telanjang dada. Tubuhnya yang kekar serta kulit yang putih membuat Devi tidak bisa memalingkan pandangannya. Matanya membulat sempurna melihat Chiko. Hei Devi, teriak Chiko yang sedari tadi memanggil Devi, tapi tidak ada jawaban darinya, sehingga Chiko harus berteriak, dan teriakan itu membuat Devi terkejut. Semakin Chiko melangkah mendekati Devi, semakin kencang pula detak jantung Devi. Rasanya Devi ingin memeluk tubuh kekar itu. Apa yang kau lakukan? Jangan dekat-dekat, ucap Devi kala gugup didekati oleh Chiko. Namun Chiko hanya diam dan semakin mendekati Devi. Tiba-tiba tangan dingin Chiko menyentuh kaki Devi yang terluka. Aduh, apa yang dia lihat? Dan kenapa dia senang sekali menggodaku, ucap Devi dalam hati. Devi sangat mengidolakan pria dengan tubuh kekar seperti Chiko. Ada apa dengan wajahmu? Kenapa memerah? Ucap Chiko yang kini menyentuh wajah Devi seperti ingin memeriksa suhu tubuh Devi. Devi hanya terdiam terpaku. Lagi-lagi rasanya ia ingin memeluk tubuh itu, namun ia masih menahannya. Apa yang kau lakukan? Sudah, sampai kapan kau akan seperti itu di hadapanku? Cepat pakai bajumu, ucap Devi. Memangnya ada yang salah?
Salahlah karena kau telanjang dada di depan wanita yang bukan istrimu, ucap Devi sambil berteriak. Sebentar lagi kan kita menikah. Iya, tapi... sudahlah, pakai bajumu cepat, ucap Devi seakan kehabisan kata-kata. Nanti, aku ingin mengeringkan rambutku dulu. Pakai dulu bajumu, Devi semakin berteriak. Oh, jangan-jangan kau tergoda ya? Ucap Ciko sambil menarik turunkan alisnya seraya menggoda Devi. Ih, najis ya. Pakai cepat. Kalau aku tidak mau, kau mau apa? Ucap Ciko yang kini mendekat ke arah Devi, menarik pinggang Devi lalu menatap wajahnya. Jelas, itu membuat Devi terkejut. Tangannya menyentuh dada Ciko. Devi terdiam. Ciko semakin mendekatkan wajahnya ke arah Devi. Katakan apa yang akan kau lakukan, ucap Ciko tersenyum manis. Devi yang seakan terhipnotis dan merasa sesak ketika menahan nafasnya saat merasakan tubuh Ciko yang berada di dekatnya. Ciko tertawa melihat ekspresi wajah Devi, lalu menyentil jidatnya. Setelah itu ia melepaskan Devi. Devi, kau sangat lucu, ledek Ciko. Devi yang mendengar itu sekarang sadar akan tingkahnya tadi. Ih, dasar Giovanni mesum, teriak Devi. Bukan aku yang mesum, tapi kamu, balas Ciko. Diam kau, pergi dari kamar ini. Kau lupa ini kamar siapa? Hahaha. Berhenti tertawa. Ternyata Devi meriskan nakal juga ya, ledek Ciko lalu pergi ke ruang ganti baju kamarnya. Devi hanya bisa mengumpat dalam hati, memarahi dirinya yang merasa bodoh akan tingkahnya tadi di hadapan Ciko. Ia menekuk wajahnya karena merasa kesal. Sudahlah, makanlah makananmu, ucap Ciko yang keluar dari ruangan ganti baju miliknya dan masih terkekeh melihat Devi. Awas ya tertawa lagi, ucap Devi menatap tajam ke arah Ciko. Ya, aku akan diam. Oh iya, kita makan sama-sama ya, aku lapar, ucap Ciko dengan wajah memelas. Ya. Kini mereka memakan makanan itu di kamar. Setelah selesai, Ciko meminta Devi untuk bersiap-siap untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahannya dilangsungkan secara agama dan negara saja, karena pernikahan ini hanyalah pernikahan kontrak sehingga jauh dari kata mewah. Devi pun ditangani oleh tata rias yang dipilih oleh Ciko agar penampilan Devi tetap cantik. Devi nantinya akan mengenakan gaun putih yang indah, sedangkan Ciko menggunakan jas senada dengan gaun Devi. Sementara Ciko menunggu Devi bersiap-siap, ia memutuskan untuk istirahat sebentar. Setelah beberapa jam berlalu, kini Devi terlihat sangat anggun dengan gaun putih yang melekat di tubuhnya. Terlebih lagi, kulit putih mulusnya yang menambah kecantikan Devi. Ciko pun sudah selesai, kini ia berjalan ke kamarnya. Ciko menatap wajah Devi. Matanya tak berkedip melihat kecantikan Devi yang kini menggunakan gaun pengantin. Bagaimana penampilanku? Tanya Devi. Bagus kok cantik, ucap Ciko tersenyum. Sudah siap? Ucap Ciko sambil mengulurkan tangannya. Devi pun meraih tangan itu, lalu mereka melangkah keluar dari kamar menuju lantai dasar mansion itu. Kini mata semua yang ada di ruangan itu tertuju kepada Devi. Orang tua Ciko pun terkejut melihat mereka yang berjalan dengan pakaian seperti itu. Mau kemana kalian? Tanya ayah Ciko. Ini bukan urusan ayah, ucap Ciko datar. Kau tidak pantas menggunakan gaun mahal itu, sindir Fiona. Mereka pun mengabaikan orang tuanya lalu melangkah keluar dari mansion itu. Di depan halaman terlihat mobil mewah Ciko.
terlihat mobil mewah Chico yang telah disiapkan oleh pengawalnya. Terima kasih.